Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Fasubhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam bi ashrafil manasib wal maratib. Ahmaduhu ala ma manha min al mawahib. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul masyariqi wal maghrib. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila sa'iril a'ajimi wal 'arib. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil ma'athir wal manaqib. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ya'ti qailuhuma yawmal qiyamati ghairu khaib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fatazur syudrahu wastabsharu wasdad al-kursi haibatan وقورا وضلت السماوات انوارا وضجت الملائكة تحيا وتمجيد واستغفارا. بيد رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محلك يا
محمد صلى الله عليه وسلم مفتون بيد العناية مكحولا بكحل الهداية فأشرق ببهاء الفضاء وكان كان من نوره وأضاء ودخل في عهد بيعته من باقيا من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات وخلود النار في رسالة الشرفات ورمت الشاة من السماء بالشعب المحرقات ورجاكم جبار الناس ورب سنتي سلطان الهدين الخاضع لما تلتمس له الساتع وشوق من بعيد أوهامي حتى ورد على مواضع وصف القرآن وأربع الفضائل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجعلوا له بين رؤيته وكلامه ويقرن اسمه مع اسمه تنبيه على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا ونور بمولده القلوب سرورا
Ta'ala bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Dan kami sampaikan kepada semua donatur, juga kepada semua jamaah, mudah-mudahan apa yang panjenengan berikan pada malam hari ini sama Allah dicatat sebagai amal soleh dan diganti dengan beribu kebaikan, dan kelak di hari kiamat mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang kami berikan, mudah-mudahan sekali lagi Masjid Darul Karomah tambah ke depan, tambah banyak jamaahnya. Dari kami saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekaligus pembawa acara langsung menginjak acara ini, yaitu Maulidul Hasanah yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Maki Lazuardi LCMPD, dan nanti ditutup sekalian dengan doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat qudwatil qadat imamil hadarat sayyid ahlil ardi was samawat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibul taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa ghafir al bala' wal waba' wal marad wal alam jismuhu mutahharun mu'attarun munir wal ismu maktubun mawdu'un marfu'un ala al-lawhi wal qalam syamsu ad-duha badru ad-duja nurul huda misbahul hulam Abul Qasim Sayyidul Kaunain Abul Qasim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Arab wal Ajam Imamul Haramain mahbubun 'inda Rabbil Mashriqain wal Maghribain fa ya ayyuhal mushrikun bi jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin muhtaramin al-muwaqqirin, para alim, para asatidz, para ustadzin, hadirin hadirat, khususnya Ketua Yayasan Masjid Darul Karomah Bapak Siswanto, juga tidak lupa Bapak Sugeng Santoso selaku sekretaris dan RW, dan semua yang hadir di sini. Hadirin hadirat, mudah-mudahan kedatangan kita mulai awal tadi mendengarkan maulid diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mempunyai penyakit diangkat oleh Allah Ta'ala. Mempunyai hajat insyaallah dipenuhi oleh Allah fi khairin alutfin wa afiyah bibarakatihi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada mulai awal kita mengikuti bacaan maulid Ad-Daibai. Iku aslinya jenenge Ad-Daibai. Jarene wong tambah jenenge Daibai. Aslinya Ad-Daibai, Al-Imam Al-Hafidz Abdurrahman Ad-Daibai. Niku pesariane teng Yaman Utara. Saya Yaman Selatan Hadramaut itu. Yaman Utara. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah. Dino-dino itu ditambahi terus, dibumi terus. Daerah Yaman Utara namanya kota Zabid. Namanya kota Zabid itu subhanallah, kata pesarian para ulama, para aulia. Jadi pengarang tiba nih Al-Hafidz Abdurrahman Ad-Daibai, pesariannya biasa. Sini bota-bota arah Indonesia. Kalau bahasa Indonesia
Sayang kan? Kata yang alim, yang ageng, yang soleh, yang wali kata. Utamanya as-sahabul jalil, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa arda, ada kuburannya di daerah Sabit dan ada masjidnya di daerah Sabit itu. Di situ musimnya dua, panas dan sangat panas. Panas dan sangat panas. Kita orang dulu mati lampu tuh. Orang dulu aku harus mati lampu panas, mati lampu. Masya Allah. Itu juga tersebut. Muncullah seorang ulama besar ini, Al-Hafidh Abdurrahman Ad-Daibai, yang kitab maulidnya tersebar ke seantero dunia. Masya Allah. Sebelum kita mengenal namanya, seorang yang beli Al-Hafidh. Apa Al-Hafidh itu? Berarti apa kata hadis kami Nabi, ribuan hadis. Al-Hafidh Abdurrahman Suyuti, Al-Hafidh Abdurrahman Ad-Daibai. Berarti tidak usah kita bimbang, tidak usah kita ragu apa yang tercantum di dalam kitab ini pasti berdasarkan riwayat hadis yang sesuai yang bisa diterima oleh para ulama. Jadi tidak usah kita ragu dengan apa yang dilantunkan dengan bahasa-bahasa yang puitis. Asli kalau kita bentangkan jam-jaman itu jadi kitab dari isi maulid kita. And then maulid al-asr. Alhamdulillahilladzi qad anjana min nurihi nuran amal huda sabaqa al-amali wa fil wujud bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Bahasa kalimat dan maulid asr diwajo ngayun bayi. Bayi karena singkat. Ente maulid berjanji nahman nasran. Ente maulid al-Habsyi suntuk durarah Nabi Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ente maulid di ente Syaraful Anam, mahal qiyamah dari Syaraful Anam. Syaraful Anam al-Andalusi. Cuman Andalusi Spanyol. Kata kita maulid itu menceritakan tentang mulai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai diutusnya beliau. Ketika kita membaca maulid setelah mahal tiangku aslinya contohnya tambah sepuluh. Cuma karena mungkin momennya singkat, biasa main mojo dirian, beliau sampai mojo lengkap. Habsyi budi tiba berbukta. Ini kok cerita-cerita si seru-seru setelah kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Katanya nanti mojo salawat hari ya. Apa salawat hari ya? Allahumma shalli salatan amilatan wa sallim salam. Diwonjo saiki mulai-mulai sampai 4.444 itu bangil niku kali bosnya kurma kali santri
bejo. Dunia akhirat. Sa'idun fid darain, darud dunya wa darul akhirah. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Tidak ada kunci kebahagiaan, tidak ada untuk mendapatkan kebahagiaan tadi itu kecuali dengan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menapaktilasi, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Sampai setelah membaca Yasin pasti warzuqna kamalan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami mutaba'ah. Apa artinya mutaba'ah? Mengikuti ittiba itu. Mutaba'ah kali ittiba kali tabi'iyah, mengikuti menapaktilasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada seorang sahabat namanya sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, berarti anak dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk alim-alimnya sahabat. Itu kalau sudah ditanya tentang sunnah Kanjeng Nabi, mengikuti secara detail sampai urusan-urusan yang mungkin tidak ditolak oleh sebagian diperhatikan betul oleh sahabat Abdullah bin Umar. Kanjeng Nabi bin muter, itu jalan kiri muter, saking kepingin mirip persis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utamanya akhlaknya, semuanya. Wa min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an sayyidil wujud Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamam Habsyi. Wa min khuluqin fil bariyati mahmud. Tidak ada satu perangai yang terpuji di dunia ini kecuali mutalaqqan, disarikan, diambil dari sumbernya adalah akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, masuk Islamnya terlambat karena beliau seorang saudagar kaya jauh dari Mekah. Kemudian subhanallah, sebelum hidayah menjemput, ingin mengetahui siapa Muhammad ini, ingin langsung tahu, tidak mau kabar-kabar, ingin langsung tahu. Datanglah ke Madinah Munawwarah ala sahibiha afdhalus salati wassalam, sambil ingin Madinah langsung selawat Kanjeng Nabi. Madinah Munawwarah ala sahibiha afdhalus salati wassalam. Mudah-mudahan yang berhaji dimudahkan Allah, yang berumrah berziarah Kanjeng Nabi dimudahkan jalannya oleh Allah. Amin. Mengintai Kanjeng Nabi dari siapa? Kanjeng Nabi masih di masjid. Siapa Muhammad ini yang terkenal sekarang begini, siapa Muhammad? Dilihat dari siapa? Ternyata Kanjeng Nabi keluar tanpa mengawal, tidak ada begitu. Innahu laysa bimalik. Ini raja. Umpama raja pasti ada pengawalnya. Karena turun ayat Al-Quran. Dulu awal-awal Nabi ada pengawalnya, ada petugasnya. Setelah turun Allah Ta'ala, Wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjagamu dari gangguan manusia. Berarti bodyguardnya Kanjeng Nabi. Bahkan dalam peperangan tercatat, sebelum kembali ke cerita tadi, dalam peperangan tercatat ketika berkecamuknya peperangan, sahabat itu berlindung di belakang Rasulullah. Sahabat itu berlindung di belakang Rasulullah. Bukan Rasulullah SAW berlindung di belakang sahabat. Sahabat berlindung di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke cerita tadi, Adi bin Hatim setelah melihat, ini bukan raja, ini isu-isunya raja Muhammad, ini bukan raja, kalau Muhammad ini. Terus berjalan Rasulullah SAW, masih dilihat oleh Adi bin Hatim, berjalan diinjak, dihentikan oleh seorang perempuan tua, ajus, seorang perempuan tua, diberhentikan, didengarkan oleh Rasulullah. Isinya hanya curhatan seorang perempuan tua, didengarkan untuk menyenangkan hatinya. Batin bener, Adi bin Hatim, ini bukan raja. Kalau seorang raja gak seorang raja gak mereka kurang penting pertanyaan curhatan untuk paling boleh sebalik. Ini bukan raja. Terus diikuti oleh sahabat Adi bin Hatim sampai kelihatan wahai Adi disapa oleh Rasulullah. Pada saat itu statusnya masih
muslim disapa dengan akhlaknya beliau, dengan sumringnya kanjeng Nabi, wajahnya yang berseri-seri. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minimal saja meninggal, minimal saja meninggal. Mudah-mudahan jangan sampai kita diharamkan melihat wajahnya Rasulullah SAW. Singkatkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Dipersilakan wahai Adi bin Hatim, dipersilakan masuk dalam rumahnya. Dan dari kanjeng Nabi kursi bantal-bantalan cuma tunggal, cuma satu. Duduk kamu wahai Adi, tidak wahai Muhammad, kamu yang duduk, tidak kamu duduk. Untuk memuliakan kamu. Jangan bayangkan kalau kanjeng Nabi seperti rumahnya kalian, rumahnya kita, bukan. Rumahnya jenengan, bukan. Sama lihat sekarang modelnya apa kayak disebutkan sekarang sejarawan itu menulis menggambar sampai di model komputer saja. Jadi contoh dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diceritakan kanjeng Nabi ketika sholat malam ingin sujud, Ummul Mukminin Aisyah menarik kakinya supaya tidak terkena kanjeng Nabi. Bayangkan model kamar bukan luas rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit dari kesederhanaan Rasulullah. Setelah melihat 1, 2, 3 akhlaknya Rasulullah, langsung sejauh hati hatim asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Jadi kalau mujizat, jadi argumen dalil si Jolimut hanya melihat perangai akhlak baiknya Rasulullah SAW langsung membuat Islam. Itu pentingnya. Tidak perlu melihat tafsirul qalil, mujizat dengan memperbanyak sesuatu yang sedikit. Waburul halil, menyembuhkan orang yang sakit. Wa taslimul hajar, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Wa insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan menjadi 2 babnya. Hanya melihat wajahnya Rasulullah, melihat perangai Rasulullah, Islam. Itulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita tiru. Sekarang banyak orang masuk Islam karena melihat keindahan akhlaknya kaum muslimin. Mulai tenggarat nih bu, geliat masuk Islam minum saya. Beberapa tahun yang lalu ada seminar di UM, Ali Al-Jufri, muridnya Habib Umar, seminar di UM sambil launching bukunya beliau diterjemahkan ke Indonesia tentang humanity, tentang kemanusiaan. Itu membahas ditanyakan dalam sesi pertanyaan Habib Al-Jufri, di barat tuh banyak Islam tuh iya kan? Banyak orang benci terhadap Islam kan? Seperti di media digambar-gambarkan. Siapa nama? Sedikit. Cuma di media koyo-koyo ada sedikit. Malah orang yang penasaran, yang mulai senang dengan Islam tambah banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini coba menunjukkan nubuatnya kan dia. Kenapa nubuat itu kabar-kabar yang belum terjadi, yang sudah sering disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu termasuk tanda kebenaran kenabian tercantum dalam Taurat. Kita melihat lagi ada terjemahan Taurat menyebutkan bahwasanya Allah mengutus seorang nabi misal seperti kamu wahai Musa. Tandanya apa? Tandanya apa yang ia kabarkan akan terjadi. Makanya disebutkan as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. As-sadiq al-masduq, yang jujur, yang benar tutur katanya, dan semuanya diterima oleh manusia. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat akhlaknya kan besar oleh Rasulullah, rendah hatinya rendah pasungnya dengan Nabi. Ada seorang badui, ada seorang dusun ingin ketemu dengan Rasulullah, tidak pernah mengenal Rasulullah. Masuk ke masjid, katanya para ulama, pertanyaan orang dusun ini, pertanyaan badui ini cukup memberikan petunjuk, menunjukkan bahwasanya kanjeng Nabi itu rendah hati dan tidak sombong. Apa pertanyaannya? Masuk ke dalam masjid, bertanya, ayyukum Muhammad? Apa artinya ayyukum Muhammad? Sini kanjeng Nabi, sini Muhammad sini. Berarti apa yang perlu kita pahami di situ? Kanjeng Nabi tidak dispesialkan.
maksudnya duduknya familiar dengan sahabatnya. Tidak ada yang merasa jauh dari Rasulullah. Makanya ketika ditanyakan sahabat, semua yang merasa dekat dengan Rasulullah. Tidak ada yang merasa dipilih kasih kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi ketika mengajarkan metode belajar mengajar, seorang guru harus melihat kabeh. Begitu kita Rasulul Muallim, kanjeng Nabi melihat dalam siji-siji. Jadi sahabat-sahabat semuanya merasa diperhatikan oleh Rasulullah. Makanya dikatakan disunahkan seorang imam setelah sholat menghadap ke situ. Ada dua riwayat, ada yang menghadap ke sana, menghadap ke makmum langsung, ada yang menghadap ke sana. Dan setelah itu Nabi mencari mana fulan bin fulan, sakit yang Nabi dijenguk oleh Rasulullah. Mana fulan itu disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, tukang sapu masjid. Sampai saya bukan Nabi, bukan apa ya? Tempat saya langsung. Menurut sahabat pun kurang penting ini fulana, ini hanya tukang sapu masjid. Kanjeng Nabi ternyata mencarinya, mana fulana itu? Meninggal Rasulullah. Ayo, kenapa kamu tidak mengabaiku? Mereka Sallallahu Alaihi Wasallam sampai melewati anak kecil, anak sedang sedih, dirayu oleh Rasulullah, dihibur oleh Rasulullah. Ya Abu Umair, ma fa'alan nughair. Itu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Abu Syafiqul yatimi wal armila, seorang ayah yang belas kasih Rasulullah SAW. Itu penting. Ittiba. Coba diketahui, sebenarnya cinta itu sana sih ittiba. Ada yang salah paham. Cinta itu ittiba. Kalau rame-rame mulutan, cinta itu ittiba. Seperti ngikuti kanjeng Nabi niku cinta. Bukan. Konsekuensi dari cinta itu adalah ittiba. Tapi cinta itu bukan ittiba. Cinta itu bagaimana hati kita ini isinya kanjeng Nabi, merindukan Rasulullah. Itu cinta. Setelah cinta, insya Allah suwe-suwe sedikit demi sedikit termotivasi untuk ittiba. Enten si ittiba tapi gak cinta, ada. Sholatnya mempeng, sholat jamaah mempeng tapi gak ittiba, tapi gak ada cinta kepada Rasulullah. Akhir kering, disebut nama Nabi biasa, diceritakan riwayat hidup Nabi gak berbesmili, mau coba udah cakakaan dan lain-lain. Kenapa? Karena tidak ada cinta. Mulai para ulama membagi iman itu kali. Enten iman al-aqli, enten iman al-atifi, enten iman sifat rasional. Mikir, kata yang tahu, mikir. Setelah dipupuk dengan iman atifi, iman yang sifatnya emosional. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta dengan orang soleh, cinta dengan orang yang dekat dengan Allah. Itu termasuk iman atifi, iman yang sifatnya emosional, termasuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan dalam keterangan sebagian masyayikh, seseorang yang nanti dikuburnya jasadnya utuh, insya Allah, bukan hanya hufat, bukan hanya alim ulama, dikatakan termasuk orang yang insya Allah jasadnya utuh nanti di kuburan. Siapa? Orang yang di dalam hatinya penuh kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Proyek Gemas itu ada yang cerita menemukan salah satu kuburan sanes dia alim utuh, kuburannya utuh, jasadnya utuh, dicari alumni Sidogiri, santri alumni Sidogiri, siapa alumni Sidogiri, ternyata utuh jasadnya. Dan itu bukan cerita-cerita saja, sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Puluhan tahun setelah meninggalnya Nabi, tepatnya kalau tidak salah di zaman sahabat Muawiyah, itu ada proyek di Madinah Munawwarah, diceritakan dalam kitab Mafahim yang juga disahih oleh Abu Al-Maliki. Ketika membongkar kuburan syuhada Uhud, yang sudah umroh, yang sudah haji, insya Allah pernah ziarah Uhud, syuhada Uhud, Sayyidina Hamzah, yang paling terkenal Sayyidina Hamzah, paman Nabi Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ketika dibuka sebagian sahabat,
Alaihi Wasallam. Sampai dalam peperangan itu sudah tidak melihat lagi sudah. Yang penting perjuangannya untuk Allah, untuk Rasulullah. Sifatnya seperti gunung. فاسل عنهم صادمهم ودرها منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدراس أخوضا في صلحت في يوم أدهم وخام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصده واغفر لنا ما مضى واسعا. Itu proses sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya diberikan untuk Rasulullah. Sampai Abu Sufyan sebelum masuk Islam kalau tidak salah radhiyallahu anhu bersaksi, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin." Tidaklah aku melihat seorang mencintai orang lain seperti kecintaan kadar kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Bilal itu ketika mau meninggal, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ketika dibebaskan apa? Kata para sahabat, "A'taqa sayyidina sayyidana." Siapa yang membebaskan Bilal bin Rabah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di sini baru Nabi menghapus sejarah kasta. Tidak ada perbudakan lagi dikatakan oleh Nabi apa? Dikatakan oleh para sahabat apa? A'taqa sayyidina sayyidana. Pemimpin kita, baginda kita, paduka kita, tuan kita, memerdekakan Tuhan kita. Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bilal bin Rabah detik-detik sebelum meninggal, keluarganya sedih. Keluarganya sedih mau ditinggal oleh Bilal. Bilalnya senyum, malah senang. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Dalam riwayat Muhammadan wa sahbah. Besok aku ketemu dengan kekasih-kekasihku, Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nah, itu kecintaan dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita tadi, kita selalu berharap syafaat, berharap syafaat, berharap syafaat. Lalu apa bukti dari kecintaan kita kepada Rasulullah? Di samping kita memperbanyak salawat, memperbanyak pujian kepada Nabi. Nabi paling bahagia ketika syariatnya diuripi, syariatnya dihidupkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menghidupkan syiar-syiarnya Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dari ketakwaan hati. Contohnya apa? Sholat jamaah. Masjidnya sapi. Kalau karena mudah-mudahan tidak ada problem. Kadang-kadang saya kan begitu. Sudah dua masjid lagi, terus gak tahu mana pengajian, terus bayar pengajian. Kenapa? Gara-gara cekcok tak mirip. Saya tanya pinter. Kenapa pengajian ngapunten Ustaz? Masjid di situ ngapunten Ustaz, kenapa cekcok? Urusan ini urusan tamir padahal. Mudah-mudahan di sini semuanya rukun guyub, amin. Tidak ada ngono setan iku pintu. Urusan kebaikan isu aja pokoknya. Makanya bukan sekali dua kali kan. Hati-hati. Maksudnya wis api sekarang bagaimana menyemangati orang untuk sholat jamaah. Ini termasuk apa yang disiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin seorang YouTuber Amerika berada di Mesir. YouTuber Amerika berada di Mesir, melewati konser. Sing nyanyi yang Arab Mesir, sing hadir yang Arab Mesir. Histeris Pak. Kalau penyanyi histeris, dirangkul oleh si semaput, oleh si nggak paham. Katanya YouTuber Amerika ini non Muslim bakal masuk generasi iki sing kate bebas nama Masjidil Aqsa. Generasi kau yang ini sampai subuh biar konser ini sih nanti bebas Masjidil Aqsa. Besok boleh subuh nggak sampai nanti bebas Masjidil Aqsa ya apa? Itu kita mana sih ngomong non Muslim, itu bukan Muslim Amerika. Generasi ini sih nanti bebas putus
Masjidil Aqsa saya sing setiap hari umat Islam bergasa di Jepang. Ini Muslimin, saya punya teman dulu di Yaman ada kelas, namanya Abdullah Syahi. Kemarin ngirim di grup alumni Ahqaf, kita di Universitas Al-Ahqaf dulu. Dia alumni Ahqaf ngirim foto tangan dari tulang tok. Ini fotonya anakku gamangan suwe. Foto konco-konco Indonesia. Piro wae kirim, aku gak iso gamangan. Anakku jadi tulang tok. Ya Allah. Dulu waktu kita masih kuliah, ini ada kabar saudaranya syahid di jalur Gaza. Niku wong tuane tertu dibinalillah, Allahu Akbar, ini ada. Abdullah, Allahu Akbar, aku syahid. Abdullah, aku syahid, Allahu Akbar. Dulu mati syahid, Allahu Akbar. Bagi-bagi permainan ini kamar, bagi-bagi permainan ini kelas, masya Allah. Nah, sekarang dia cerita, anakku lagi dari tulang tuh, tolong konco-konco Indonesia, pirai kirim, tolong, sampai seperti itu. Rasulullah SAW bagaimana? Perhatiannya terhadap umatnya, perhatiannya terhadap orang-orang yang tidak punya. Bahkan dikatakan dalam murid Habsyi juga ada awal miskin, ajabahu ijabatan muajjal. Kalau yang undang orang yang tidak punya, tambah cepat dan juga bertekun. Ini kan milih-milih. Acara tahlil yang campur dino, 100 dino, haul, dulu sih. Wah, baru soto sendiri. Kalau dimasuk sendiri, perkataannya roti kempes sih. Ngono. Habis bulan bin bulan, si saudagar sing sugih langsung. Mari asar wis mari etika. Mari asar wis foto. Kan Nabi lawannya ibadah miskin. Ajabahu ijabatan muajjal. Kalau yang mengundang orang yang punya, cepat yang berapa? Kata untuk menyenangkannya. Karena kaitannya sekarang. Apa itu? Saya baca orang sing Rasulullah. Yang begitu beliau isine Rasulullah tuh harus sinakan hukum saja. Kalau sinakan hukum arah-arah, sinakan Rasulullah tuh usah ngene, bojoku ngene, bojoku main HP wong ngene ceritanya. Sing anakku ngene, macam-macam. Ada sampai nangis. Sampai berkata, ini main HP dulu. Ada masalah ini. Curhatan tuh saya ini. Urusan nyambut gawe, urusan iki. Karena kurang sholawat, kurang istighfar, kurang kumpul kebaikan, kurang membaca bagaimana riwayat hidupnya Nabi adem-ademnya hati. Mungkin kadang-kadang urusan ekonomi, urusan ini. Bagaimana Rasulullah SAW mengajar kita? Risal ghina bikasratil arad. Yang namanya kaya itu bukan banyaknya materi yang kita miliki. Innamal ghina ghinun nafs. Si jenis suka ini suka hati. Suka bukan ceritanya sampai. Sebenarnya tuh ya. Kesuwan sampai kan. Salah yang milik Abu Ghamilun. Belum bersuwi. Belum berkadang suwi. Ngatik darahnya cepat. Soalnya kemeringat gitu. Dikatakan dalam cerita kita salawat yang bersenangnya oleh Mbak Hamid. Allahumma salawat apa? Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil khayar wa miftahil yasar
Abdurrahman Habib keluar dari masjid pengajian sebelum buka puasa, seperti di Indonesia pengajian sebelum buka puasa setengah jam seperempat jam, keluar dari masjid Damaskus, masjid Jami' Umayyah Damaskus, datang oleh orang anggota pengajian tadi, ya Syekh buka puasa jam 5 bro. Buka puasa itu kalau di Arab itu saya jadi makan malam. Buka puasa takjil tuh patotes sebenarnya chips, ini kentang-kentangan, kurma, kopi jahe, itu kok makannya kadang-kadang makan rawon, makannya kadang-kadang makan rawon. Buka puasa di rumahku Syekh. Kalau menyenangkan hatinya orang ini tidak tahu gimana rumahnya, sih penting ajak dalam pengajian ditekani. Orang hatinya jatuh sampai di rumahnya cerita setelah makan kentang, si cerita menceritakan bapak-bapak kentang-kentang, kopi, teh, banyu, cerita ya Allah Syekh kula niki urip koyo nang swarga. Jendela nih menghirup udara yang segar, padahal omnya sakota itu gak paling sedih tak menjadi sakota itu gak ruang tamu gono, ruang turu gono, ruang kerja gono, tapi tidak keluar dari mulutnya kecuali apa? Alhamdulillah. Sampai sumpah-sumpah, saya mengharapkan sama sumpah Allah yang istri jannah. Jadi Allah aku yuk urip nang swarga Syekh. Kenapa? Mangan enak ketemu anak bojo nyambut gawe cepet. Urip nang swarga alhamdulillah. Sampai nulis Indonesia Abdurrahman Habib. Terkenal ini bro. Dapat beberapa hari ini ada di kronologinya tapi undangan. Dan bukan undangan buka puasa, undangan asya alias makan malam. Sampai ngerti jangan yang Arab undangan ke Saudi. Iku iwa seko, kudu iwa kan kambing. Panitia aja tersinggung ya, kok tersinggung. Ini ceritanya nggak Arab, Iwa seko, mangan wedhus, mangan kambing, sing gede kambingnya segone gawe icik-icik tok. Apa yang ngono? Undangan koyo ngono sampai diceritakan sama yang cerita ini, yang punya rumah itu punya kandang kuda lengkap bos. Setelah itu ya Syekh anak ini hajat arba'iyun, aku perlu 4 mata ambil jenengan masuk ke dalam kamar cerita saya berbeda yang punya rumah tadi. Wahai Syekh kula niki kate bunuh diri bojoku ngene, anakku ngene, rewangku ngene, isine curhat pengaduan kepada saudara-saudara. Kaya kurang apa? Isinya ngersulat benar bisa kamu. Ketika pulang di mobil cerita dengan subhanallah. Beberapa hari yang lalu saya diundang orang tak punya. Saya diundang orang yang biasa. Tidak muncul dari mulutnya kecuali alhamdulillah sampai aku mau. Dimana aku diundang di wong sugih, tidak keluar dari mulutnya kecuali benar apa yang dikatakan oleh kanjeng Nabi, al-ghina innamal ghina nafs. Sing jenenge sugih niku sugih hati. Cara apa? Nerima. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diberikan tawaran an yakuna nabiyyan malika wa an yakuna nabiyyan abda, menjadi seorang nabi sing rojo atau menjadi seorang nabi yang hamba saya, hambanya Allah. Apa yang dipilih oleh Rasulullah? Menjadi seorang nabi yang hamba. Sampai ada seorang perempuan di belakang Nabi itu gemeter saking wibawa kanjeng Nabi. Malah dikatakan, kenapa kanjeng Nabi dikatakan tampan tetapi tidak seperti tampannya Nabi Allah Yusuf sampai gitu. Maksudnya bukan Nabi Yusufnya tergoda dengan ketampanannya. Dikatakan oleh para ulama, ketampanannya Nabi tertutup dengan haibahnya. Apa haibahnya? Kewibawaan. Seorang perempuan
Miskinah orang yang dikasih. Ayatul miskina, alaiki sakinah. Santai. Ada lagi seorang yang kuat. Itu sampai gemeter, lututnya gemeter. Apa kata Rasulullah? Sintenah. Innama ana abdun ibnu amatin takulul qadid fil Madinah. Aku ini seorang hamba, anaknya perempuan yang makan dendeng di Madinah sama. Mutawadu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat ini yang perlu kita aplikasikan, yang perlu kita praktekkan. Kita hanya berapa persen mengikuti sabda kanjeng Nabi? Alhamdulillah. Kita hanya berapa persen mengikuti kedermawanannya kanjeng Nabi? Alhamdulillah. Kita hanya berapa persen mengikuti syukurnya Rasulullah yang dikatakan ketika ibadah sampai bengkak kakinya Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, apakah bukankah Allah sudah mengampuni apa yang telah lalu dan yang akan datang? Padahal Nabi memang tidak berbuat kesalahan. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh wahai Aisyah aku menjadi seorang hamba yang banyak syukur kepada Allah? Kita mengikuti syukurnya Rasulullah meskipun berapa persen. Terus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi yang semuanya itu dinukil oleh para sahabat. Lifestyle-nya sahabat ini kan Nabi, meskipun tidak bisa menggantikan kanjeng Nabi, tapi ini mengambil dari sisi ini mengambil dari sisi ini mengambil dari sini kok benar. Terus generasi tabi'in sampai yaumil qiyamah. Para ulama para saleh biasa mencekelan tiang alim, tiang saleh, tiang wali insyaallah dengan penuh cinta tengah mahsyar gampang wis. Biasa melok arah-arahan terbangan lo sampean khoyal, melok terbangan ini ampel ampel sampean khoyal ini begini mahsyar. Melok sampai melok ya fulan, melok habib fulan. Masih dipayungi ya fulan, habib fulan. Sampai melok tuh kesadarannya sudah nambah. Ya yang mana dalam mahsyar insyaallah. Karena mahsyar ini umur. Sekarang ini kita umur kedua. Umur pertama, umur ketika kita di alam arwah. Ini kok dihitung umur. Umur ketika kita di alam arwah. Agak sekali memang. Alas rabbikum qalu bala. Al-Quran ini kok alam arwah. Sawise alam arwah, alam janin ada yang menghitung. Alam janin. Sawise alam janin, alam dunia. Ini masuk ke usia kedua atau usia ketiga. Setelah alam dunia, alam barzah, kehidupan setelah kematian. Setelah alam barzah, alam mahsyar. Keempat, setelah alam mahsyar, umur terakhir, ilal jannah, abadin. Allahumma amin. Masuk ke dalam surga selama-lamanya, atau ilal nar, abadin, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bisa kembali ini tadi. Cukup mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bisa kita ambil hikmahnya, khususnya saya sendiri. Bisa kita amalkan. Cuap-cuap itu gampang. Cuma tutup rumah aku kepikiran. Tutup rumah kepikiran sih kalau ngomong bercuap-cuap gampang. Cuap-cuap gampang. Retorika gampang. Tapi kita habis itu dituntut sama ngomong-ngomong. Terus kata solawat. Ngomong solawat terus kata solawat. Kalau kita bersolawat sedikit depan ngajak orang solawat kan efek. Ada santri lu. Malam Jumat bila solawat lu minimal 200. Ana sing 1000, ana sing 2000. Apa ngono? Saingan. 1000, 2000. Nek 200 susah jangan pakai 200 malam Jumat. Tolong harus juga. Kalau kita mulai dari kita sendiri, insya Allah efeknya kuat. Insya Allah semuanya jadi ahli salawat. Semuanya insya Allah hatinya penuh kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW cinta kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharamkan kita untuk mendapatkan nikmat nanti di hari kiamat, yaitu meminum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ridho dengan kita sampai kita masuk dalam surga Allah. InsyaAllah min ghairi sabiqati adabin wala itabin wala hisabin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hatta tarda man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ووفده. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشهد الخلائق وترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنا كان معنا في سنة الماضية إخوانا ونعم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه السعادة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى صنعا على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مسرورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا في يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقبل حاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Buka doa untuk kesembuhan anak Amili yang tersakit. Muhammad Alvar. Amin. Kemudian kalau kita menjadi syifa, Allah memberikan kesembuhan syifa kepada Ananda Muhammad Alvar Amili. ويرزق الشفاء العاجل غير آجل مع لطف الكامل شفاء لا يغادر سقما. وحبيب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم وفق إلى قوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan pulang dulu setelah menerima mudah-mudahan paket tersebut mendapatkan untuk kita semua. Sekali lagi jangan pulang dulu sebelum menerima paket. Dulu itu dari semua beruntung sehingga ada khawatir tidak mendapat keberkahan. Terima kasih.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
وسلم وبارك